warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desmana Elta, guru mata pelajaran ekonomi di SMA. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Di perusahaan dagang itu ada beberapa jenis laporan keuangannya. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, arus kas. Baiklah, saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan yang menggambarkan tentang jumlah pendapatan dan beban-beban, yang mana beban tersebut atau pendapatan tersebut yang terjadi selama satu periode akuntansi atau dalam 1 tahun. Yang termasuk pendapatannya yaitu adalah penjualan. Beda sama perusahaan jasa. Nah, selain itu di perusahaan dagang juga terdapat istilah harga pokok penjualan. Penjualan bersih dikurang HPP, dikurang beban-beban, ditambah pendapatan, dikurang pajak. Ini penjualan bersih. Kalau nggak ada pajak, nggak usah dikurangkan pajak. Ya. Nah, akan tetapi apabila antara poin-poin ini ada yang belum terhitung atau belum ada angkanya, maka harus kita cari. Ya, misalkan penjualan bersihnya ini belum ada. Kita harus cari dulu penjualan bersih. Bagaimana rumus untuk mencari penjualan bersih? Yaitu penjualan bersih, penjualan dikurang retur, dikurang potongan penjualan. Kalau ada, kalau nggak ada nggak usah dikurangin. Nah, setelah dapat penjualan bersih, kita kembali lagi mencari HPP. Kalau di soalnya belum ada HPP, ya itu persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan barang dagangan akhir. Seandainya pembelian barang dagang bersih belum ada, maka kita harus mencari yaitu pembelian bersih. Rumusnya yaitu pembelian ditambah beban angkut pembelian, ya jangan salah, beban angkut pembelian dikurang potongan pembelian dikurang retur, atau dikurang retur dikurang potongan pembelian. Nah, seandainya kalau ditanya BTUD, maka atau barang tersedia untuk dijual, maka rumusnya hanya sampai di sini aja. Persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih. Ini rumus HPP tadi, yaitu persediaan barang dagangan awal 5. Nah, ini. Kalau ada pembelian, ya ditambah pembelian, tapi kalau ada beban angkut ini menambah jumlah pembelian, dikurang retur, dikurang potongan. Nanti dapatlah pembelian bersih. Nah, setelah pembelian bersih, pembelian ditambah pembelian bersih itu namanya BTUD, barang tersedia untuk dijual. Nah, BTUD ditambah persediaan akhir itu namanya harga pokok penjualan. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan berikutnya ke laporan keuangan. Ini contoh tabel untuk yang laba rugi tadi. Ya, ini dibuatnya dari penjualan tadi. Ya, penjualan, retur penjualan. Ya, di sini HPP-nya udah ada. Jadi di sini HPP-nya sudah ada, tinggal dimasukkan aja. Ya, di sini. Ya, HPP-nya udah ada. Oke. Sampai di sini untuk kan ini tidak jauh beda sama perusahaan jasa, yaitu laporan setelah tadi ada laba, otomatis modal awal kita akan bertambah. Ya, rumusnya gampang, yaitu modal akhir. Jadi rumus perubahan modal tadi kita udah ada modal awal, kita harus tahu modal akhirnya berapa. Yaitu modal awal, kita lihat di soalnya aja atau boleh dilihat di neraca saldo, ditambah laba atau rugi ya. Ini boleh laba, boleh rugi. Tinggal lihat laporan keuangannya tadi, dikurang 5.
Nah, ini bentuk kolomnya kalau dibentuk tabel. Nah, ini untuk tabelnya. Awal ditambah laba dikurang Five. Ya, ini. Laba dikurang Five ini namanya penambahan modal. Jadi awalnya modal perusahaan itu hanya 200 juta, setelah terjadi suatu periode akuntansi, terdapatlah mereka dapat laba 85 juta. Ya, dan ada pengeluaran pribadi 10 juta. Jadi modalnya bertambah yaitu 75 juta, sehingga modal akhirnya menjadi 275 juta. Oke, kita lanjutkan di neraca. Nah, di neraca ini hampir sama dengan perusahaan jasa. Ya, ini hanya neraca artinya keseimbangan. Nah, ini tabelnya. Jadi tinggal dibuat aja tabel seperti ini. Di sini jumlah aktiva, di sini fasipa atau kewajiban dan pinjaman bank. Jumlahnya harus sama. Ya, jumlah antara sisi kiri dan kanan ini harus sama. Ya, jumlah aktiva yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar atau aktiva lancar dan aktiva tetap dijumlahkan nanti jumlahnya harus sama dengan utang dan atau modal. Ya, di sini nanti akan seimbang. Kenapa begitu? Karena semua harta yang dimiliki perusahaan pasti asalnya dari hutang kalau enggak dari modal. Jadi seperti itu. Untuk materi kali ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.